Kita mau bahas lagi nih, Messi dan Ronaldo. Nama-nama yang masuk nominasi pemain terbaik Eropa. Ada keunikan tersendiri nih kali ini. Baru kali ini 3 besar selama 11 tahun penghargaan ini, semua posisi di 3 besar ini adalah welcome back to Diary of Intan Soumadina. Yeay, bolain balik lagi. Kayaknya kalau udah seputar bola, nggak jauh-jauh dari Messi sama Ronaldo ya. Kita baru bahas Messi kemarin dan sekarang kita mau bahas lagi nih, Messi dan Ronaldo. Nah jadi guys, kemarin kalian tahu semua ya, tanggal 19 Agustus kemarin hari Kamis, UEFA ngerilis nama-nama yang masuk nominasi pemain terbaik Eropa. Dan Messi plus Ronaldo nggak ada di daftar 3 besar nominasi pemain terbaik Eropa yang dirilis oleh UEFA. Kalian tahu ya, ini kan adalah vote dari pelatih, jurnalis gitu. Nah terus ini juga penilaiannya kan berdasarkan prestasi mereka bersama klub di sepanjang musim kemarin kan. Itu baik secara domestik maupun secara benua gitu, secara di antar klub Eropa, misalnya kayak Liga Champions, Liga Eropa gitu. Nah jadi kalau lihat dari situ tuh akhirnya nih yang dipilih oleh voters untuk kandidat pemain terbaik Eropa pria itu yang pertama ada Kevin De Bruyne. Nah Kevin De Bruyne, terus yang kedua ada Jorginho, ada juga N'Golo Kante. Nah tapi nggak cuman pemain pria aja, pemain wanita juga ada. 3 besarnya itu adalah Jennifer Hermoso, Lick Martins, Alexia Putellas. Bener nggak sih nyebutnya? Bener kan? Nah itu 3 orang itu yang juga kepilih. Cuman kita nggak ngebahas women football dulu ya. Kita bahas men football dulu. Itu juga kan kemarin ada pelatih juga kan, pelatih juga. Terus ada juga posisi-posisi pemain dengan posisi-posisi terbaik itu juga ada. Nah sekarang kita bahas pemain terbaik Eropa aja nih, yang 3 orang ini. Dan kenapa sih Messi sama Ronaldo nggak masuk gitu? Tapi kalau lihat performa mereka dan juga timnya, menurut kalian mengejutkan nggak sih? Kalau kandidat pemain terbaik Eropa itu kayak ada Kevin De Bruyne, terus ada Jorginho, ada juga N'Golo Kante. Kalau menurut aku sih nggak terlalu mengejutkan ya. Ya kita bahas ya, karena kan mereka tuh bisa tampil impresif lah di musim ini bersama klubnya. Kita bahas ya satu-satu. Tapi sebelum kita bahas satu-satu, ada keunikan tersendiri nih kali ini. Baru kali ini 3 besar selama 11 tahun penghargaan ini, semua posisi di 3 besar ini adalah gelandang. Keren ya. Kita bahas biasa kan pasti ada strikernya lah gitu kan. Nah sekarang kita bahas yuk dari Kevin De Bruyne. Nah kalau dari Kevin De Bruyne, kalau lihat dari prestasinya harusnya dia memang pantas ya, karena kan Kevin De Bruyne ini mampu membawa Manchester City ke juara Liga Premier Inggris dan juga bisa masuk ke final Champions League walaupun harus kalah ya dari Chelsea. Tapi dia berhasil membawa itu, walaupun kita tahu Kevin De Bruyne juga sempat dilanda cedera yang membuat dia kayaknya ya agak terhambat lah gitu lajunya bersama Manchester City. Cuman tuh dari satu musim kemarin dia udah cetak 9 gol dan juga 13 assist dari 37 penampilannya di semua kompetisi. Terus juga kalau kita mau lihat penampilannya di timnas Belgia, dia juga tampil cukup impresif pada saat itu ya di Piala Eropa kemarin. Nah tapi kalau misalnya dibandingin sama 2 kandidat lainnya mungkin agak susah ya, karena Kevin De Bruyne ini kan juga sempat cedera, terus dia nggak bisa tampil bareng City waktu itu di final. Terus juga ya bisa dibilang kayak performanya itu nggak sempurna lah dalam satu musim tuh, nggak komplit dalam satu musim dia perform bareng Manchester City gitu. Tapi dia berhasil bawa Manchester City juara untuk tahun ini gitu. Cuman sayangnya dia sempat gagal kan bawa Belgia untuk jadi juara karena kesingkir sama Italia di perempat final gitu. Tapi ya kita lihat aja ya kesempatan De Bruyne ini buat dapetin penghargaan itu kayak gimana. Karena kan kita tahu ya prestasi yang dilihat prestasi bersama tim, sedangkan 2 kandidat lainnya yang 3 besar ini prestasinya lebih di atas dia gitu kan.
Terus sekarang kita bahas Jorginho. Kalian tahu kan, Jorginho ini kayak musim sebelumnya tuh kayak bisa dibilang turun, tapi musim kemarin dia impresif. Terus akhirnya bisa masuk ke kandidat 3 besar untuk pemain terbaik Eropa dari UEFA. Keren ya, dia kan bisa ngebawa nih. Kenapa dia bisa masuk tuh? Karena dia memang kan disorot penampilan musim lalu. Dia bisa ngebawa Chelsea dapetin juara untuk Champions League. Terus juga ada Piala Super Cup akhirnya kemarin lawan Villarreal, akhirnya Chelsea menang juga. Terus dia juga bisa bawa Italia keluar sebagai juara Euro 2020. Jadi keren banget emang Jorginho ini. Kalau misalnya kayak kita mau lihat peluang dia untuk memenangkan penghargaan ini, mungkin sedikit di atas yang lainnya ya. Karena kan Jorginho ini lumayan keren banget. Di 2021 dia di Chelsea waktu itu dari 2018 ya, sejak dia di Chelsea udah jadi pilar utama andalan Chelsea gitu kan di lini tengahnya. Terus dia juga hampir 150 penampilan kan bareng sama Chelsea di semua kompetisi. Terus juga dia itu bisa kayak walaupun misalnya bisa dibilang dia tuh kan kayak nggak banyak nyetak gol, tapi perannya itu penting banget untuk kemenangan Chelsea. Waktu menang sebagai pas dia lagi Champions League. Terus juga dia bareng sama Chelsea ada untuk Piala Super Cup. Itu juga keren banget kemarin. Terus dia juga belum lagi dia tuh bisa membawa Italia sebagai juara Piala Eropa 2020. Jadi kalau misalnya lihat dari prestasinya dia bareng sama Chelsea, bareng sama Italia, kok terlihatnya kayak kemungkinan dia ini lebih besar ya dibanding yang lainnya. Walaupun satu lagi juga ada N'Golo Kante, rekan setimnya, yang juga tampil baik bareng sama Chelsea yang menangin gelar Liga Champions. Terus juga menangin untuk Piala Super Cup. Itu Kante ada di sana juga dan punya kontribusi yang penting. Kante sendiri kan itu emang salah satu gelandang terbaik dunia ya, sejak tahun 2016 dia udah digadang-gadang sebagai gelandang terbaik di dunia. Terus dia juga kemarin pas lagi tampil sama Chelsea bisa bawa Chelsea juara UCL, juara Super Cup. Nah itu keren banget sih. Jadi sejak 2016 kemarin kan Kante udah kayak punya dan merengkuh banyak gelar gitu kan, sukses bareng sama Chelsea. Ada nih gelar Liga Inggris, dia udah pernah dapetin Champions League, Liga Eropa, Piala FA juga buat Kante jadi kayak salah satu pemain yang berkontribusi untuk Chelsea gitu. Cuman kalau dilihat dari penampilan kemarin dia memang solid banget kan, ngebawa The Blues jadi juara UCL dan juga Super Cup. Nah, cuman kekurangannya dia adalah saat dia tidak bisa membawa Perancis menjadi juara Piala Eropa 2020. Tapi keren ya, dia ini menyabet gelar Man of the Match tuh di laga semifinal kontra Real Madrid serta final melawan Manchester City. Berarti kan kita udah bisa lihat nih penampilan-penampilan mereka juga cukup impresif. Cuman memang kalau dilihat dari prestasi timnya, dia ngebawa juga timnasnya, mungkin Jorginho akan agak sedikit lebih diunggulkan ya. Cuman kita nggak tahu, nanti kita lihat ya siapa yang bakal menang. Nah ini kan menjadi pertanyaan, tidak ada nama Lionel Messi dan juga Ronaldo. Tapi kan di sini UEFA merilis 10 besar ya. Mereka masuk kok 10 besar. Di posisi keempat ada Lionel Messi. Posisi kelima ada Lewandowski. Posisi keenam ada Donnarumma. Yang kemarin impresif, keren banget. Terus ada juga Mbappe. Ada Raheem Sterling di posisi ke-8 dan Ronaldo di posisi 9. Terus ada Haaland di posisi 10. Nah tapi kalau kita melihat Messi dan Ronaldo nggak masuk di 3 besar, Messi di 4, Ronaldo di 9, itu cukup wajar ya, karena kan yang dinilai performa mereka bersama timnya di musim itu gitu kan. Kita tahu Messi gagal bawa klubnya musim lalu Barcelona berjaya di kompetisi, ya kan. Terus musim lalu kan Barcelona diperkuat Lionel Messi cuman finish di posisi 3 Liga Spanyol gitu, dan harus tersingkir di babak 16 besar Champions League, maksud aku harus tersingkir di 16 besar Champions League. Jadi kayaknya wajar ya kalau misalnya akhirnya Messi nggak masuk, apalagi Messi kan juga nggak masuk penilaian di Piala Eropa kan, karena dia kan di Argentina di sana di Copa America bawanya gitu. Cuman Messi tetap berhak mendapatkan penilaian karena Messi itu bermain di Liga
Eropa gitu. Maksudnya di liga yang klub yang ada di Eropa gitu, maksud aku, bukan Liga Eropa. Gitu. Terus Ronaldo. Kalau Ronaldo gagal bawa Portugal mempertahankan gelar juara Piala Eropa. Pasti itu pengaruh dong sama poin penilaian. Terus juga Ronaldo juga nggak berhasil bawa Juventus juara Serie A Italia. Ya, Ronaldo akhirnya cuma bisa berada di posisi 9 untuk vote kali ini. Nggak apa-apa, tapi ini bagus, berarti ya ada nama-nama lain lagi yang berlomba-lomba untuk jadi pemain terbaik di Eropa, ya kan? Nah, tapi kalau semenjak penganugerahan pemain terbaik Piala Eropa dilangsungkan dari 2010 sampai 2011-nya itu kebanyakan yang pemain yang menang itu ada pemain yang juara Liga Champions. Kayak musim lalu Lewy menang kan, dia juga membawa timnya untuk juara UCL. Nah, kali ini berarti tidak menutup kemungkinan bahwa dua nama antara Jorginho atau N'Golo Kante yang bakalan menang. Tapi nggak tahu nih ya, kita lihat lagi nanti tanggal 26 bakalan diumumin siapa aja yang bakal jadi pemain terbaik, yang menang sebagai pemain terbaik. Juga dinantikan pastinya siapa yang bisa jadi pelatih terbaik, terus juga dengan pemenang-pemenang posisi-posisi terbaik, gelandang, kiper, apa segala macam. Itu kita nantiin nanti tanggal 26. Oke, sekian dulu ya pembahasan dari aku. Menurut kalian gimana nih? Pantas nggak Messi sama Ronaldo nggak masuk di musim ini? Dan pantas nggak 3 kandidat ini yang bakalan jadi juara pemain terbaik Eropa? Silahkan komen di bawah. Thank you for watching. 3, 2, 1.